Nah ini, lihat gambar. Oke, apa yang ada dalam benak sampean melihat gambar itu? Perubahan, oke. Umur. Oke, apa lagi? Nih, hari yang namanya bayi. Bayi belum bisa apa-apa, merangkak. Merangkak agak besar sedikit. Ya, ini mohon maaf ya. Ini bukannya kok Pak, kok laki-laki dok, perempuannya mana? Ini hanya contoh. Ya, laki-laki kecil masih kecil, belum ke tahap ini. Tahap selanjutnya sudah mulai kelas SMP dan sudah mulai kuliah menjadi bapak-bapak dan pada akhirnya menjadi kakek-kakek. Setelah kakek-kakek biasanya, oke, itu yang namanya perubahan. Tidak mungkin kita ini terus kecil lagi. Pasti akan berkembang. Karena dalam ilmu biologi, ilmu IPA, yang namanya makhluk hidup itu pasti tandanya berkembang itu bergerak. Nek menang berarti mati. Oke. Nah, pertanyaannya, nah itu, nah kan? Ada tahapan-tahapan itu. Anak SMP, dewasa, ya kan, tua dan jadi kakek-kakek. Ya, anak-anak SD segini, ini mungkin masih out, ya kan? Terus, nah, kamu ada di posisi mana? Nah, anak SMP, SD, belum. Berarti yang dalam posisi anak SD masih kecil, masih imut-imut, ya meskipun nggak seperti itu. Oke, ya. Biasanya, kenapa kita bahas di kelas 4 ini? Karena apa? Kelas 4 itu masuk dalam tahapan SD tapi tingkat atas. Nah ini posisi kita di mana? Ya itu tadi. Oke. Nah ini pertanyaan yang wajib diketahui oleh sampean. Kami tak geser sedikit. Oke. Apakah kalian sudah balik? Pertanyaannya yang bisa menjawab adalah diri masing-masing. Gak mungkin orang lain tahu, ya tahunya dari tanda yang kelihatan. Oke, lanjut. Ingat, nih. Kenapa kita bahas alhamdulillah di kelas 4 sudah ada pelajarannya? Iya, karena apa ini? Jangan takut untuk membahas mengenai usia balik. Karena apa? Biasanya balik itu menjadi hal yang tabu. Tabu itu apa? Kadang itu kalau orang tua kita ditanya, Pak, Bu, balik itu apa? Terus jauh takut-takut seperti itu. Gimana? Bu, head itu piye? Terus pola ngerti dhewe, ya kan? Iya. Apalagi? Pak, mimpi bahasa itu gimana? Wah, ini makanya. Nah, dan ingat, gak usah malu. Karena apa? Ini. Karena semua adalah sunatullah. Sunatullah itu ketentuan dari Allah. Gak usah malu. Aku kok usia itu dia naik kurung, gak apa-apa. Nah, dengan diniati belajar, kita bisa mempersiapkan bagi yang belum dan hati-hati untuk yang sudah. Biar apa? Biar kita tujuannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau tidak belajar dari sekarang, kapan lagi? Oke, Mas Guntur? Oke, lanjut. Nih, coba dibaca Mas Guntur. Balik itu apa? Terus? Itu membahas tentang aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Coba, Reza, balik berarti apa? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai usia seorang pada tahap kedewasaan. Ya, berarti yang namanya balik itu sampai dalam artian kepada tahapan dewasa. Kalau kita sudah dewasa, berarti sudah pada titik di mana kita ini sudah termasuk anak yang dewasa. Oke, jadi seperti itu, Yang namanya balik berarti semuanya sudah paham. Sampai
Berarti pada titik, namanya pada titik. Nah ini memahami. Nah ini mengetahui, memahami, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya ini usia biasanya itu sekitar usia 10 tahun atau 9 tahun. Makanya kelas 4 itu sudah ada yang mulai haid untuk tanda perempuan. Makanya kelas 4 ini cocok untuk membahas masalah ini. Aslinya sebelumnya sudah harus diterangkan. Oke, lanjut. Nah ini tanda, kita tadi sudah membahas masalah tanda. Tanda itu sebagai indikator bahwa yang namanya tanda balik pubertas untuk laki-laki, ini untuk laki-laki dulu. Nah ini tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, kadang kumis, kadang jenggot, di ketiak juga ada, gimana? Itu tanda untuk laki-laki. Dan mimpi basah. Makanya tadi Pak Imam sudah menyampaikan, yang tahu itu hanya diri sendiri. Ya sih, mimpi basah. Masa mimpi, yang mimpi guntur, yang tahu Reza, kan nggak mungkin. Nah, dari apa? Dari tanda. Yang tahu hanya nih, tumbuh jakun. Nah itu, ini tandanya jakun ini. Nah ini Pak Imam itu sudah balik atau belum? Yang tahu itu Pak Imam. Nah ini jakun. Jakun itu sudah membesar. Kalau dulu nggak ada. Kalau perempuan nggak beda. Nggak ada jakunnya. Suara saya besar. Makanya kadang itu ketika dulu guntur kelas 1, ada. Sekarang kelas 4 sudah agak besar. Gimana? Oke. Itu tanda untuk laki-laki. Beda sekarang untuk tanda yang perempuan. Tanda perempuan, wah tambah cantik otomatis ya. Ditandai dengan tumbuhnya rambut sama. Nah ini yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan adalah menstruasi atau haid. Ya, biasanya seperti itu. Nah ini yang ketiga, suaranya semakin nyaring. Nyaring itu bosone guntur itu cerewet. Nah ini kalau ini istilah semua tahu semuanya, gitu. Ini harus diketahui dari tanda. Tanda itu diketahui oleh diri sendiri. Harus hati-hati. Kenapa? Ketika kita sudah dewasa, maka kita harus mempunyai yang namanya aturan selanjutnya. Tuh, balik menurut psikolog. Ini harus bertanggung jawab. Ya kelas 4 bolak-balik Pak Imam sampaikan harus benar-benar bertanggung jawab. Ojo guyon aja tuh. Apalagi besok kalau sudah ke SMP, ya jangan samakan dengan SD. Emosi tidak stabil, biasanya yang perempuan. PMS ya. Nah, mudah marah dan tersinggung. Yang buat status satu yang tersinggung orang banyak gitu kan. Iya biasanya seperti itu. Oke? Hati-hati. Ya, kita belajar mengenai tanda. Oke. Ini. Kalau sudah dewasa, kita akan mendapatkan istilah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mbak Yu. Orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Nah, ini apa? Apa Yu? Sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Apa ya? Nomor 2, menutup aurat itu kan ya? Cantik menutup aurat. Yang laki-laki juga ganteng menutup aurat. 3, mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu sampai kapanpun tidak akan putus kewajiban itu sampai meninggal.